Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian telah mempelajari tentang quiz time. Ingat, pengerjaan hanya untuk 10 menit saja. Jangan sampai melewati batas waktu seperti itu. Karena apa? Karena kita sedang berlatih untuk manajemen waktu, nggak cuma dalam pembelajaran matematika ini juga, tapi untuk persiapan kita dalam UTBK. Ya. Nah, perhatikan tentang ini. Kita masuk ke limit trigonometri ya. Kita masuk ke quiz time. Soal silahkan lihat di Matsil. Sekarang untuk nomor 1. Limit X mendekati 0. Sin 4X plus tan 5X per 7X. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Remember apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, dimana kita mempelajari awal-awal tentang limit. Perhatikan kondisinya. Kalau kita pecah ini menjadi limit X mendekati 0 sin 4X, karena ini penjumlahan, kita bisa buat gini. Plus per 7X ditambah limit X mendekati 0 tan 5X per 7X. Nah, dengan kata lain, pada model seperti ini, ya, cara cepatnya bisa langsung kita ambil. Kenapa kok bisa langsung kita ambil? Karena atas dan bawah koefisien dan variabelnya sudah sama. Langsung kita ambil 4 tambah 5 per 7 atau jawabannya 9 per 7. Ya, selesai. Oke, kita lanjut sekarang di nomor 2. Limit X mendekati 1 sin 4X min 4. Oh, depannya ada 3X min 3. Sorry. 3X min 3 kali sin 4X min 4 per 1 min cos 2X min 2. Seperti ini. Langkahnya adalah ketika kalian mendapati hal ini, bentuk yang seperti ini, perhatikan bagian depan sini. X mendekati 1, berarti kita punya X min 1 mendekati 0. Kunci kita adalah mengubah semuanya nantinya. Jika ada yang bisa kita ubah ke bentuk X min 1, ubah. Ya. Kita bisa misalkan berarti yang pertama 3X min 3 akan berubah menjadi 3-nya keluar menjadi X min 1. 4X min 4 berarti berubah menjadi 4X min 1. 2X min 2, ini bentuknya gini. 2X min 2 akan berubah menjadi 2X min 1. Ya, kita sudah punya bentuk ini. Nah, kalau bikin nggak bingung lagi, nantinya ubah mereka ke dalam satu bidang, yaitu X min 1-nya ini diubah dalam wujud X A sama dengan X min 1. Ini jadi 3A, ini jadi 4A, ini jadi 2A. Kita masuk ke pembahasan ini. Maka ini menjadi limit X mendekati 1-nya ubah jadi A mendekati 0. 3A kali sin 4A per 1 min cos 2A. Masih ingat pembelajaran minggu lalu 1 min cos 2A berubah jadi apa? Limit A mendekati 0, 3A kali sin 4A per, kalau cosnya negatif berarti sinnya positif. 2 sin kuadrat 2A-nya bagi 2 jadi A. Ya. Berikutnya gimana? Kalau masih bingung bentuk ini, bisa kalian pecah. Limit A mendekati 0, 3A per 2 sin A kali limit A mendekati 0 sin 4A per sin A.
Maka ini menjadi apa? Hasilnya langsung ini law yang kemarin kita pelajari atas bawah sana sama ini 3/2 kali 4/1 menjadi 12/2 atau sama dengan 6. Nah, misal kalau kalian mau ini caranya kelamaan misalkan gitu ya. Bagaimana cara cepatnya? Langsung ambil dari atas. 3A sin 4A kita butuh 2. 2 bagian 2 sin atau tan atau AX ya. Bawahnya kita lihat sinnya ada 2. Ada 2 sin. Maka kita bisa langsung ambil. Langsung aja koefisiennya. 3 kali 4 per ininya 2. Koefisien sinnya 1. Di sini nggak ada angka berarti dianggap 1. Ya. 1 ini diulang. Satunya ada 2. 1 kali 1. Hasilnya pun akan sama dengan 6. Seperti ini. Oke. Silahkan. Kalau misalkan nggak paham cara yang cepat ini, pahami cara yang panjang yang saya tuliskan ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, ini pernah saya bahas di pertemuan akhir kalau nggak salah. Hampir mirip soalnya. Nomor 3 ya. Nomor 3 itu limit X mendekati 0, 3X kali sin 2X per akar 9 min 4X kuadrat min 3. Bisa dipastikan atas bawah 0, karena akar 9 kurangi 3 itu 0/0. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Kita lihat ada akar di sana. Setiap ada akar, pasti harus kita kalikan dengan kesakawannya, yaitu 9 min 4X kuadrat. Di sini ada min, berarti lawannya adalah plus 3. Per akar 9 min 4X kuadrat plus 3. Nah, bagaimana sekarang lanjutannya? Perhatikan di sini, masalah akar ada di bawah. Sehingga apa? Yang kalian fokus adalah yang bagian bawah dulu baru yang atas. Limit X mendekati 0, 3X kali sin 2X per, ya kan di sini, ini. Akar, kalau ada bentuk ini kita masuk ke bentuk yang kemarin kalian pelajari, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, ini kita masuk ke bentuk ini. Akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Jadi 9 min 4X kuadrat min 3-nya dikuadratkan jadi 9. Ya. Kali di sini masukin limit X mendekati 0 akar 9 min 4X kuadrat plus 3. Kita pecah. Sehingga apa? Di sini masih bisa kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 0, 3X kali sin 2X per 9 minus 9 habis, menyisakan min 4X kuadrat kali. Ininya masukin jadi akar 9 min 0 plus 3. Ini cocok nggak? X-nya ada 2 nih. Yang atas juga ada 2, maka bisa langsung kita ambil koefisiennya. 3 kali 2 per min 4 kali 1 kali 1 kali ini akar 9 adalah 3 plus 3. Sama dengan 6 per minus 4 kalikan 6. Coret-coret 3. 2 coret-coret 3. Sehingga hasilnya adalah minus 9. Seperti ini. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 sekarang. Soal nomor 4. Perhatikan semuanya di sini. 4 limit sinusnya X sana. X mendekati 0. Tan 3X kali 1 min cos 7X per 3X kali sin 2X kali tan 4X. Sekarang perhatikan bagian bawah. Bagian bawah itu butuh 1, 2,
3. Atas juga butuh ada 3 bagian yang bisa kita gunakan untuk hukum 1. Nah, berarti 1 min cos ini diubah kemana? Ke sin kuadrat nantinya. Sehingga pas, atasnya 3, bawahnya juga harus 3, pasangan-pasangan ya. Nah, kita ubahnya gimana? Kita ingat yang terakhir kali kita bahas, bahwa 1 min cos 7Y bisa diubah jadi apa? Di sini, cos minus cosnya negatif, berarti dia jadi 2 sin kuadrat. Ini 7Y, berarti menjadi 7/2Y. So, ini maksudnya X ya. Jadi bisa kita masukkan di sini. Limit X mendekati 0 tan 3X. Nah, kalau misalkan kalian bingung dengan sin kuadrat, pecah aja nggak apa-apa. 2 sin 7/2Y kali sin 7/2Y. Seperti ini. Dibagi 3X kali sin, ini maksudnya X. Ini X. Sin 2X kali tan 4X. Nah, nantinya ini sudah menjadi satu kesatuan semua. 1 rumus, 1 rumus, 1 rumus. Ya. Sehingga sudah punya semua, kita bisa masukkan ke hukumnya yang kemarin kita pelajari. Menjadi apa dia? Langsung ambil koefisien. 3 kali 2 kali 7/2 kali 7/2 per bawahnya 3 kali 2 kali 4. Coret, 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 coret. Ya kan? Ini pecahan, maka dia masuk ke bagian penyebut. 7 kali 7 per 2 kali 2 kali 4. Sehingga hasilnya 49/16. Seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau ada yang nggak bisa, nanti silahkan tanyakan pada saya. Sekarang kita ke nomor 5. Masuk lagi ke bentuk akar. Belum tulis limit. Limit T mendekati 0, akar 2 min akar 1 plus cos T per sin kuadrat 7/2T. Sudah pasti 0/0 atas bawah. Bagaimana kita mengerjakan soal ini? Kalau ada soal kayak gini, ada akar, maka kita langsung kali akar lagi sekawannya. Akar 2 plus akar 1 plus cos T ya, per akar 2 plus akar 1 plus cos T. Maka di sini pakai rumus yang tadi kita pelajari sebelumnya, limit T mendekati 0, akar 2 dikuadratkan jadi 2 min akar 1 plus cos T juga kuadratkan. 1 plus cos T per sin kuadrat 7/2T. Karena ini yang bermasalah tadi. Yang akar 2 yang bagian bawah gimana ini? Kita pisah. Limit T mendekati 0, 1 per akar 2 ditambah 1 plus cos T. Nah, berikutnya gimana? Yang ini kita mainkan dulu. Limit T mendekati 0, ya. 2 min 1. Minnya kali cos T jadi min cos T per sin kuadrat 7/2T. Kali ini masuk 1 per akar 2 ditambah 1 plus cos 0 itu 1. Maka ini jadi apa? Limit T mendekati 0, 1 min cos T per sin kuadrat 7/2T kali yang ininya 1 per akar 2 tambah akar 2. 1 min cos T jadi apa? Limit T mendekati 0, 1 min cos T bentuk sebelumnya cosnya negatif, maka dia jadi 2 sin kuadrat. T-nya koefisiennya 1, maka dia tinggal bagi 2. 1/2 T per sin kuadrat 7/2 T dikali 1 per akar 2 tambah akar 2 menjadi 2 akar 2. Seperti ini.
Nah, di sini bisa kita coret nih. Walaupun yang T-nya belum dimasukin, tapi kita bisa mencoret 2 di sini sama 2 di sini. Karena mereka sama-sama konstanta yang mengalihkan. Ya. Sehingga hasilnya gimana ini? Setengah sama setengah, kuadrat sama kuadrat. Berarti bisa langsung kita ambil. 1/2 ada kuadratnya, berarti 1/2 kali 1/2 berbagi 7/2 kali 7/2. Jangan lupa dikali 1/2. Ingat, kalau atas bawah sama-sama ada di penyebut atau pembilang, itu bisa kita coret. Contohnya apa? 2. 2 ini keduanya sama-sama ada di penyebut, berarti bisa kita coret. Misalkan yang atas jadi tinggal 1, yang bawah 49. Kalikan di sini adalah 1/2. Wait, sepertinya saya salah soal. Ini harusnya 5T ya. 5, 5, 5. Sama aja tapi. 5, 5, 5. Cuma ininya nanti harusnya jadi 5/2. Ya. Sorry sebelumnya ini jadi 5. Ini jadi 5. Ya udah, ini jadi 25. Bagaimana kita mengerjakan ini? Ada akar 2, berarti harus kita kali akar 2 per akar 2 menjadi 25 akar 2 per 49 kali 2, 98. Selesai. Kalau ada yang bingung, silahkan. Kalau udah rewatch berkali-kali tapi masih bingung juga, silahkan langsung tanyakan kepada saya sendiri ya. Loh, kok ini nggak bisa muncul? Sebentar. Sebentar, ada kendala di sini. Nah, kita masuk ke soal ke-6. Ya. Limit X mendekati 2 untuk 2X kuadrat min X min 6 per tan 3X min 6. Pertama-tama, silakan dicek dulu apakah 0/0. Sebenarnya kuncinya ada di sini. Atas kalau kita masukkan 2 kali X kuadrat, 2 kali 4, 8, kurangi 2, kurangi 6, jelas 0 ya. Untuk menyelesaikan soal ini, apalagi ketemu faktor bilangan kuadrat, kalau kalian kesulitan memfaktorkan, ada triknya untuk soal limit. Di sini kita punya limitnya X mendekati 2, berarti kita bisa buat X min 2 mendekati 0. Karena tadi ketika kalian masukkan di faktornya ini X mendekati 2 dia habis, maka apa di sini apa yang terjadi? 2X kuadrat min X minus 6 itu bisa dibentuk. Salah satu faktornya adalah X min 2. Sehingga lawannya gimana? Kita main logika aja kayak gini. Di sini ada 2 ya. Di sini masih X. Berarti untuk menghasilkan 2X kuadrat, dia harus nyari 2X. Kemudian berapa? Belakang minus 6. Di sini ada minus 2. Berarti ini maksudkan gimana caranya minus 2 jadi minus 6? Berarti kali 3. Maka ini jadi plus 3. Selesai. Ya. Kemudian di situ ada 3X min 6. Ya kan? Ingat, kalau ada faktor-faktor kayak gini harus dikeluarkan dulu sehingga muncul bentuk pendekatan nolnya. 3 kali X min 2. Maka apa di sini? Kita misalkan punya X min 2 ini sebagai A. Kita akan menghasilkan apa? Limit X min 2 dulu aja. X mendekati 2 nantinya diubah gini. 2X plus 3 kali X min 2 per tan 3X min 2. Nah, ini kita pecah di sini. Limit
X mendekati 2, 2X plus 3. Satunya nanti ubah jadi limit A mendekati 0. AX min 2-nya berubah jadi A per tan 3A. Nah, ini masukkan sama dengan siapa? 2 kali 2 plus 3 kali yang ini ambil langsung ambil 1 per 3. Hingga hasilnya 7 per 3. Selesai. Gampang kan? Gak sulit kan? Kita masuk ke soal nomor 7. Limit X mendekati 3. 1 min cos kuadrat 3X min 9 per X kuadrat min 6X plus 9. Caranya sama, fokus sama pendekatan dulu. Ini berarti X min 3 mendekati 0. Nah, berarti gimana? Kita sekarang punya gini. 1 min cos kuadrat 3X min 9. Ingat, 1 min cos, kalau cosnya dikuadratkan, berarti dia hasilnya sin kuadrat. Kalau cosnya pakai tadi yang 2, berarti dia jadinya 2 sin kuadrat. Ya. Sin kuadrat siapa? Sin kuadrat 3X min 9. Berarti ini jadi sin kuadrat 3-nya keluar. 3X min 3. Nah, yang X kuadrat min 6X plus 9 gimana? Ketika kalian coba, misalkan masukkan 3, jelas dia sudah dapat hasilnya 0. Dari mana? 3 kuadrat itu 9. Ya. Dikurangi 6 kali 3, 18. Ditambah 9 itu pasti hasilnya 0. Maka di sini kita punya X kuadrat min 6X plus 9. Salah satunya pasti X plus 3. X min 3. X min 3. Lawannya siapa nanti dia? Ya kita lihat di sini X. Di sininya X kuadrat. Berarti di sini bisa kita isi X. Belakang 9. Min 3 kali berapa yang hasilnya 9 min 3 juga. Ya. Sehingga di sini kita bisa dapat hasilnya limit X min 3 mendekati 0 sin kuadrat 3X min 3 per siapa? Dia. Per X min 3 kali X min 3. Kalau bingung ubah aja. Jadi limit A mendekati 0. Sinnya dibuka sin 3A kali sin 3A per A kali A. Maka hasilnya 3 kali 3 atau sama dengan 9. Selesai. Oke. Yang bagian masih bingung, silakan untuk besok kalau ketemu lagi, ditanyakan waktu di kelas. Ya. Untuk nomor 8, sepertinya saya udah pernah membahas minggu lalu, tapi saya bahas lagi aja. Nomor 8, limit X mendekati pi per 4, ya. Cos 2X per cos X min sin X. Nah, kalau untuk X pi per 4 itu X khusus kelipatan 45 derajat. X pi per 4 itu kan 45 derajat. Pada kuadran 1, itu nilai cos X sama dengan nilai sin X. Dengan demikian, kalau cos X min sin X pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Maka yang bagian bawah 0, bagian atas juga 0. Kita buat sekarang gimana? Kapan perubahan cos 2X-nya? Kalau bawahnya cos X min sin X, maka cos 2X harus diubah kemana? Limit X mendekati pi per 4. Ingat code yang kemarin saya kasih? Cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, kalau udah kayak gini, yang bagian atas diubah bentuknya. Menjadi apa? Cos X min sin X. Ya kan? Yang seperti yang kemarin saya ajarkan. Kalikan cos X plus sin X. Per cos X min sin X. Seperti ini. Coret, coret. Sehingga apa? Kita masukkan X yang mendekati pi per 4. Cos pi per 4. Ditambah sin pi per 4. Cos pi per 4 setengah akar 2 tambah setengah akar 2 hasilnya akar 2. Selesai. Gimana?
Kalau kalian refleksikan dengan hasil yang tadi, apakah ada yang bisa betul semua? Kita lihat besok. Besok kita ketemu lagi. Insya Allah. Saya pengen lihat hasil kuis kalian hari ini seperti apa. Tolong nanti jangan lupa tugas yang ditumpuk silakan dikumpulkan. Hasil kuis time tadi silakan dikumpulkan di meja saya. Oke? Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.